Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa, jumpa kembali di channel TV The Economic Future Institute pada hari Sabtu 9 Agustus 2024 bersama saya Duha Gufron. Sekitar 30 menit ke depan kami akan menemani Anda mengulas Buletin Kafah edisi terbaru legalisasi zina untuk remaja bersama narasumber yang kompeten dan tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah kabar TV. Pemirsa TV yang budiman, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar. Aturan tersebut dituang dalam pasal 103 yang merinci soal pelayanan kesehatan reproduksi. Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 1 huruf B paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Bunyi pasal 103 ayat 1 PP Kesehatan. PP tersebut melegalisasi zina untuk remaja. Apakah PP tersebut mengandung unsur-unsur pemikiran transnasional terkait seks bebas yang sangat berbahaya? Pemerintah harus membatalkan PP nomor 28 garing 2024 tersebut. Nah, untuk membahasnya, kami terhubung dengan seorang tokoh mu'alaf Yogyakarta, pemerhati remaja, sekaligus seorang pengusaha muslim yang semangat dalam dakwah, Ustadz Koh Martin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Koh Martin. Waalaikumsalam, Saduha. Alhamdulillah, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Koir. Alhamdulillah, khair, khair. Koh, ini kan publik ramai banget menyoroti aturan PP nomor 28 tahun 2024 terkait pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan ikut mengatur pengadaan alat kontrasepsi bagi anak siswa sekolah dan remaja. Apakah aturan itu justru menjadi pintu untuk remaja melakukan seks bebas? Bagaimana pendapat Koh Martin? Ya, namanya remaja ya, jadi kan mereka tuh sebetulnya kan masih penasarannya sangat tinggi sekali. Jadi mereka akan mengeksplor, mereka juga akan mencoba. Nah, itu yang bahaya itu mau coba-cobanya itu yang mereka kan penasarannya sangat tinggi di situ ya. Bahkan pernah ada kejadian itu dibawa di dalam kelas kemudian kayak ditiup kemudian dimain-mainkan di kelas juga gitu. Nah itu kalau tidak ada pengantar dan pendidikan yang runut dan terkurikulum dengan baik itu nanti benar-benar akan disalahgunakan karena mereka penasaran itu sifatnya kalau remaja itu. Gitu. Nah, ini kan publik menyorot tentang makna penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja yang dapat menciptakan persepsi salah mengenai seksualitas di usia remaja. Apakah aturan ini bisa berpotensi mempromosikan pemikiran seks bebas dan menyuburkan perzinaan kok? Eh, yang mereka lakukan itu adalah menyelesaikan satu permasalahan tapi tidak menyentuh dasarnya kalau yang saya lihat.
Karena yang mereka soroti mungkin terkait dengan HIV, penyakit kelamin, ya kesehatan reproduksi itu aja. Mereka ingin cara solusi agar tidak ada masalah baru, tapi malah justru mereka tidak waspada menimbulkan masalah baru di situ yang lebih kompleks dan lebih nanti makin tidak karu-karuan gitu ya dari sisi nasab, terus kemudian dari sisi edukasi yang tidak tepat di situ dan bahkan ada beberapa itu yang mereka cuek banget ya, bahkan difasilitasi ya oleh calon mertuanya itu untuk bisa kumpul kebo di rumahnya gitu kadang-kadang ya. Mereka pacaran tapi mereka kumpul kebo di rumahnya didukung sama calon mertuanya gitu. Nah itu yang saya kadang-kadang nggak bisa lihat pemandangan yang seperti itu karena mereka cuma khawatir sama anaknya aneh-aneh gitu, tapi justru mereka tidak memahami yang sebagaimana Islam ajarkan ya tentang nazab, pentingnya nazab ya di situ dan kemudian rusaknya pemikiran ya yang hanya berujung pada kenikmatan dan berujung pada kebutuhan saja, tapi tidak memandang seks ini adalah sebagai salah satu kegiatan yang disebut ibadah juga gitu. Apakah fakta mengerikan ini yang rame pada hari-hari ini sudah terjadi normalisasi perzinaan di kalangan remaja dan pelajar dan kemudian banyak remaja menganggap hubungan seks sebelum nikah adalah wajar. Terus apa bahayanya kok bagi generasi ke depan kok? Ya, terhubung kembali Sadua. Iya, iya, halo, halo. Ya, Jadi eh, ini kok fakta yang mengerikan seperti yang kok Martin ceritakan tadi, ya, sepertinya sudah terjadi normalisasi perzinaan di kalangan remaja dan pelajar ya. Dan banyak juga remaja yang menganggap hubungan seks sebelum nikah itu adalah wajar. Terus apa bahayanya ini kok? ya. Mereka menganggap ya ini seperti makanan, bukan sebagai suatu hal yang harus diperhatikan dan sebagai kelangsungan hidup manusia dan mereka terjadi pengawuran dalam penerapannya di situ tidak sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma itu sudah tidak ada gitu loh. Mereka cuma ingin menyelamatkan anaknya saja tapi justru salah di situ karena mereka tidak punya ilmunya bahkan uh, cenderung tabu cuma fokus pada hal yang jangan sampai kena HIV gitu saja seolah-olah gitu terus kemudian jangan sampai kena penyakit kelamin aja di situ ya. Dan juga kadang-kadang ini kenakutan untuk menikahnya ini cukup luar biasa besarnya gitu ya. Bahkan yang tadinya itu benar-benar menjadi suatu hal yang sakral, suatu hal yang harus dijaga benar-benar menjaga kehormatan keluarga itu sudah tidak ada lagi di masyarakat sudah menurun sekali di situ. Mereka hanya cuman tidak mau nanti ke depannya itu ada masalah, cuman itu aja. Tapi mereka tidak melihat ini sebagai sesuatu hal yang harus benar-benar didiskusikan, sesuatu hal yang harus benar-benar dilihat secara terintegrasi semuanya. Cuman menyelesaikan satu permasalahan, tapi permasalahan yang lain justru makin kompleks gitu loh. Bahkan kepunahan, ya bahkan di situ nanti ada kesalahan gen itu tidak dipungkiri lagi di situ bahwa ngasal gitu loh ya dan nggak bahkan cenderung kalau sudah dewasa yang terjadi nanti bukan urusan orang tua lagi di situ bisa jadi gitu ya yang makin makin liar makin free gitu ya makin bebas gitu yang penting pokoknya tidak ganggu urusan saya. Nah itu individualismenya orang tua udah tidak care lagi itu makin kedepannya makin sangat mungkin sekali terjadi dari situ dari hal-hal yang kecil yang tidak terperhatikan makin lama makin nggak karu-karuan ke depannya. Jadi ini bahaya sekali ya, Koh Martin ya. Terus Ya, ini Koh Martin, bagaimana zina dalam timbangan hukum Islam? Lalu apa bencana akibat maraknya perzinaan? ya, kalau zina itu dianggap hal yang lumrah di situ, padahal para imam besar itu sendiri itu melihat paha yang tersingkap aja tuh hafalan bisa hilang ya. Nah itu dulu menjaganya seperti itu, bahkan saking cintanya dengan Islam, saking pingin masuk surga itu benar-benar dijauhi, benar-benar sejauh-jauhnya gitu loh.
dosa sekecil apapun di situ benar-benar dihindarin. Nah, di sini justru malah tidak mengenal dosa dan juga zina itu kayak dibiarin aja dan zina itu dianggap pemenuhan kebutuhan saja di sini. Nah, itu yang sangat-sangat bahaya dan dalam Islam nanti rusak tatanannya dan bisa jadi seperti hal yang sudah terjadi fakta hari ini itu beberapa negara sudah mengalami nanti kalau hanya kebutuhan saja dan dipenuhi saja ya ya kepunahan manusia di sana. Jadi pertumbuhan manusia tidak ada lagi karena bukan sebagai kelangsungan hidup manusia yang seperti Islam gambarkan bahwa pernikahan itu adalah untuk kelestarian manusia di situ agar manusia terus eksis di sini. Tapi kalau dia hanya kepentingan kemudian pernikahan itu dianggap apa biaya mahal, anak juga sekolah biaya mahal, tidak mengenal Allah lagi di situ. Nah, tidak tahu aturan Allah lagi di situ. Nah, itu emang ya sudah dari pintu kesalahan satu bisa jadi kesalahan yang akhirnya menghalalkan semua cara untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu dan menghindari penyakit. Cuman itu aja sudut pandang yang pragmatis terlalu gegabah di situ. Jadi tidak memperhatikan posisi zina di dalam Islam itu sebagai dosa besar begitu ya kok ya. Ya, itu sebagai dosa besar itu tidak lagi diperhatikan di situ. Padahal kan kita diajarkan oleh guru-guru kita dulu zina ini termasuk dosa besar yang keharamannya itu jelas sudah tegas di dalam Quran yang qot'i ya. Wala taqrabuz Ya, zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Bahkan ini kok bisa merusak nasab, hukum waris ya, termasuk aborsi, pembuangan bayi betul. oleh pelaku tadi. Naudzubillah eh, min dzalik. Sanksinya itu berupa apa eh, kok Dicampur cambuk kan. ya, cambuk 100 Ya, kali ya bagi pezina ya. yang itu yang belum Belum menikah, menikah. yang belum menikah Nah, ya. yang sudah menikah juga dirajam sampai mati itu ya itu. Yang Untuk mereka itu tidak melakukan itu karena bahayanya sangat besar sekali di situ. iya, iya. Eh jadi ini terakhir kok apakah kemudian keluarnya PP nomor 28 garing 2024 itu merupakan solusi khas ideologi sekularisme liberalisme sehingga apakah harus kemudian ditolak, Koh Martin? Ya, jadi itu memang tidak mempertimbangkan urusan dalam menerapkan peraturan tadi, dia hanya ingin menyelamatkan apa namanya bahwa jumlah HIV mungkin tidak bertambah, penyakit kelamin juga tidak bertambah. Jadi hanya ingin menyelamatkan itu saja. Dia tidak memandang dari sisi yang lebih kompleks dan dari sisi agama itu tidak dipakai lagi di situ. Memang benar-benar ya sebebas-bebasnya. Yang penting saya nggak kena gitu loh. Yang penting saya aman gitu loh di situ. Jadi tapi dia tidak mempertimbangkan nanti bisa jadi kena batunya sendiri bahwa kedepannya ya Indonesia ini bisa jadi punah juga seperti negara yang lain. Butuh ngimpor orang dari negara lain juga mungkin gitu ya sampai karena dipandangnya sebagai kebutuhan bukan sebagai kelestarian manusia sebagaimana Islam memandang. Ya Ini harus berarti ditarik dan harus stop. iya, iya. Terima kasih Ko Martin atas sumbangan pengetahuannya pada edisi bedah kafah pekan ini. Pemirsa channel TV yang budiman, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama di program-program berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng yang ada di bawahnya. Akhirnya saya bersama kru yang bertugas di studio undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.